Indonesia adalah sebuah negara yang terdiri dari beragam suku, sehingga beragam pula adat dan tradisinya. Kekayaan adat dan tradisi tersebutlah salah satu yang menjadi kebanggaan Indonesia di mata dunia. Namun demikian, masih banyak tradisi yang tidak kalah menarik yang belum terlalu dikenal oleh khalayak ramai. Di antaranya adalah rumah Kulambu suku Dayak Taman dan Tiwah suku Dayak Ngaju. Nah, berikut tayangan tentang kedua adat istiadat rumpun suku Dayak tersebut yang dirangkum dari beberapa sumber. Kulambu suku Dayak Taman. Suku Dayak Taman ialah salah satu rumpun Dayak yang ada di Kalimantan. Salah satu wilayah yang didiami rumpun tersebut ialah Desa Ariung Mendalam, Kecamatan Kutusibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu. Suku Dayak Taman masih menjaga dan melestarikan adat dan tradisi yang turun-temurun dari nenek moyang mereka. Salah satunya adalah adat istiadat pada orang yang telah meninggal dunia. Bila ditelaah lebih jauh, ada beberapa tradisi suku Dayak yang hampir serupa dengan tradisi suku lainnya di Indonesia. Salah satunya dengan suku Toraja, terkhusus dalam adat kematian. Seperti halnya adat istiadat Toraja, suku Dayak Taman di wilayah tersebut, dalam adat istiadat kematian, jenazah tidak dikuburkan di dalam tanah, melainkan menyimpannya di dalam peti. Setelah itu meletakkannya di dalam gubuk kayu yang disebut kulambu. Kulambu adalah tempat pemakaman adat suku Dayak Taman. Pemakaman adat tersebut hanya khusus bagi suku Dayak Taman beserta keluarga dan anak keturunannya. Di setiap kulambu, jenazah tersebut disimpan dalam peti jenazah. Namun, ada perbedaan antara peti jenazah laki-laki dan peti jenazah perempuan. Untuk peti jenazah laki-laki, bentuknya agak besar, sedangkan peti jenazah perempuan terlihat lebih ramping. Dikutip dari sumber, dalam kepercayaan mereka, jenazah perempuan yang masih muda, rambutnya tidak boleh dimasukkan ke dalam peti dan harus digerai keluar peti, karena diyakini arwah si wanita tersebut bisa tidak tenang. Selain itu, arwah dimaksud akan menghantui keluarganya, bahkan bisa turut serta membawa anggota keluarga yang dikasihinya untuk pergi bersamanya ke alam lain. Bersama dengan peti jenazah diletakkan pula benda-benda kesayangan yang digunakan si jenazah semasa hidup, semisal alat ladang dan pakaian. Untuk bisa disemayamkan di rumah kulambu harus melalui ritual adat yang disebut gawai mulambu, dan adat tersebut dapat menghabiskan biaya yang sangat tinggi hingga mencapai ratusan juta rupiah. Upacara Tiwah pada suku Dayak Ngaju. Suku Dayak Ngaju adalah subsuku Dayak yang sebaran terbesarnya di Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia. Masyarakat Dayak Ngaju punya sebuah kepercayaan tentang dunia orang meninggal atau kematian, yaitu bahwa ketika manusia meninggal, rohnya akan beralih tempat ke dunia lain hingga kematian kedua tiba. Oleh karena itu, mereka yang telah meninggal dunia perlu diantar ke dunia tersebut melalui tradisi Tiwah agar bisa bersama dengan Sang Pencipta. Menurut agama kepercayaan Kaharingan, ritual pemakaman Tiwah merupakan upacara pemakaman yang dilakukan secara turun-temurun oleh suku Dayak Ngaju dengan membakar
tulang belulang leluhur atau keluarga yang telah meninggal dunia. Dunia tersebut disebut Lewu Tatau. Arwah manusia di Lewu Tatau dianggap sebagai puncak kehidupan manusia karena mereka dapat hidup secara sempurna bersama Sang Pencipta. Dikutip dari sumber, Lewu Tatau digambarkan sebagai negeri kaya yang serba ada, negeri yang berpasir emas dan dihiasi intan berlian, sehingga tanpa perlu kerja keras, manusia bisa mendapatkan segala keinginannya. Dalam kepercayaan tersebut, terdapat 3 tingkatan dalam upacara kematian. Tingkatan pertama yaitu kematian manusia di dunia yang akan diupacarakan oleh keluarga, dan jenazahnya dikuburkan di tempat pemakaman sementara. Tingkatan kedua yaitu upacara memberi makan arwah, karena roh manusia dianggap masih ada di sekitar manusia lainnya. Tingkatan kedua bisa berlangsung selama 1 sampai dengan 5 tahun, dan terakhir yaitu tiwah. Tiwah adalah upacara ketika tulang belulang manusia digali, dikumpulkan, dibakar dan kemudian disimpan pada pemakaman tetap yang tidak menyentuh tanah. Salah satu rangkaian upacara dalam tradisi tiwah adalah ngajang yang dilakukan keluarga dengan cara menyanyi sambil menari mengelilingi jenazah. Sementara itu, pemimpin upacara akan mengucapkan mantra-mantra. Selain itu, ada juga penombakan hewan kurban. Upacara pembakaran jenazah lebih bersifat simbolis, sehingga tidak semua tulang belulang tersebut habis terbakar, dan sisa abu pembakaran tulang akan dibungkus ke dalam kain, lalu kemudian diletakkan ke dalam gong, sebelum akhirnya akan diangkat dan disimpan ke dalam sebuah tempat yang dinamai sandong. Sandong adalah tempat penyimpanan tulang yang sekaligus jadi tempat pemakaman terakhir, dan inilah yang disebut sebagai kematian kedua. Menurut kepercayaan mereka, jika manusia telah mencapai kematian kedua, maka ia akan memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi. Pada umumnya, tradisi tiwah dilakukan setelah musim panen padi berlangsung. Salah satu alasannya, orang-orang dianggap memiliki bahan pangan yang cukup dan waktu yang senggang. Lamanya tradisi tiwah dilakukan berbeda, tergantung dengan keputusan keluarga penyelenggara dan kondisi kemampuan ekonominya. Biasanya, tiwah dapat berlangsung mulai dari 3 hari, 7 hari, hingga lebih. Nah, saudara, demikian tadi ulasan 2 dari sekian banyak tradisi-tradisi menarik dari suku Dayak di Kalimantan yang dirangkum dari beberapa sumber. Semoga adat dan tradisi di Indonesia tetap terjaga dengan baik hingga anak cucu kita nanti. Sebelum ditutup, bagi yang baru bergabung jangan lupa untuk memberikan dukungan dengan menekan tombol subscribe. Sukai dan bagikan kiranya menarik. Silahkan berkomentar bila ada tanggapan. Mohon maaf bila ada salah kata, dan sampai jumpa di tayangan selanjutnya. Salam budaya.